Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Berikut saya akan update 4 tahapan administrasi yang harus dilalui guru P3K yang telah lulus agar menerima gaji pertama dan masuk ke tunjangan sertifikasi. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait bahasan kita ini Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya ada rekan kita yang bertanya tentang ini, ya disebutkan di sini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Mulai penggajian bagi peserta yang lulus P3K itu setelah terbit NIP atau SK. Alurnya NIP dulu atau SK dulu Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait memang papan administrasi ini, ya awalnya sebenarnya adalah penerbitan NIP. Kemudian setelah NIP diterbitkan, maka SK akan dikeluarkan Pemda. Nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau P3K gurunya sudah serdik, tunjangan serdiknya dapat berapa ya? Karena sebelumnya kan saya di swasta dapatnya 1,5 per bulan. Kalau P3K, kemudian prediksi Bapak kira-kira P3K guru mulai mengajarnya kapan ya Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Terkait ini kita lihat dulu. Sebelumnya di tanggal 13 kemarin, Dirjen Keuangan sudah mengeluarkan surat ya terkait dengan pengalokasian gaji P3K guru tahun 2022. Di dalam suratnya dihimbau kepada seluruh daerah agar segera melakukan pemberkasan, dan di sana juga dimuat seperti ini. Untuk formasi guru tahun 2021 ini harus terisi semuanya sebanyak 507.848 orang. Jadi akan ada lagi tahap 3 bagi daerah yang masih kosong formasinya. Lalu untuk formasi 2022 dipersiapkan 758.000. Nah, yang menjadi bahasan kita di sini adalah poin ketiga. Formasi P3K guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini nomor suratnya tertanggal 25 Juni 2021, hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu di poin keempat, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun 2020 ditetapkan. Ini dasar hukumnya. Lalu yang bagian B, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan gaji kebijakan gaji ke-13. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari. Nah, catatannya di sini Bapak Ibu sekalian, bila ada daerah yang memang sudah melakukan pemberkasan sehingga penerbitan NIP dan SK bisa dilakukan mulai Januari, maka penggajian akan dimulai di bulan Januari. Namun ya, kembali ke daerah masing-masing. Ini kita bahas di belakang nanti, apakah memungkinkan dimulai di Januari atau tidak. Lalu C, ini kebutuhan gaji pokok untuk tahun 2022 akan dimulai direncanakan di 2022. Dimulai sejak bulan Oktober. Nah, terkait ini kita coba lihat penerbitan NIP dan SK untuk pegawai di lingkungan Pemda. Pertama Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukumnya barangkali. Dasar di penerbitan SK adalah penerbitan NIP yang dikeluarkan oleh BKN. Salah satu contohnya misalnya seperti ini ya. Di sini disebutkan penetapan ya, ditetapkan nomor induk pegawainya dibuat di sini adalah di 31 Maret 2009. Jadi di 31 Maret 2009 BKN sudah menerbitkan NIP-nya, kemudian SK-nya itu baru dikeluarkan oleh kepala daerah di 12 Juni. Jadi sejak 31 Maret sampai 12 Juni sejak diterbitkan NIP-nya, SK-nya baru diterima oleh pegawai itu di 12 Juni Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini ada keluar surat penugasan ya, ditugaskan kepada yang bersangkutan unit kerjanya, dan disebutkan di sini setelah tiba di tempat supaya melapor kepada kepala SMA. Ini nanti yang akan Bapak Ibu lalui juga, dan Bapak Ibu harus menerima tugas serta menerima surat pernyataan melaksanakan tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas ini Bapak Ibu sekalian sebagai kuncinya, sehingga Bapak Ibu dianggarkan gajinya di bulan depannya. Begitu Bapak Ibu sekalian menerima SK,
maka Bapak Ibu juga akan menerima surat penugasan seperti ini, dan Bapak Ibu akan melapor ke sekolah ya tempat Bapak Ibu ditugaskan. Dari sana Bapak Ibu harus membawa surat pernyataan melaksanakan tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas inilah yang kemudian dikirim atau diserahkan ke bagian perbendaharaan Pemda, sehingga di bulan berikutnya gaji Bapak Ibu sudah diamprah di slip gaji. Itu Bapak Ibu sekalian. Setelah diamprah ke slip gaji, maka bulan berikutnya Bapak Ibu akan menerima gaji pertama. Selanjutnya oleh operator sekolah, besaran gaji di slip gaji Bapak Ibu sekalian akan dimasukkan ke info GTK. Itu sebagai dasar pembayaran sertifikasi Bapak Ibu, sehingga di sini nanti di info GTK Bapak Ibu akan dituliskan gaji pokok adalah 2.996.500. Inilah besaran tunjangan sertifikasi yang akan Bapak Ibu terima setelah aktif mengajar di sekolah yang Bapak Ibu pilih. Nah, sejak itu maka besaran tunjangan sertifikasi yang akan Bapak Ibu terima setiap bulannya adalah sebesar gaji pokok yang ada di sini. Lalu terkait dengan informasi terbaru dengan pemberkasan, memang hingga sekarang kalau kita perhatikan pengisian DRH di SSCSN belum dibuka untuk guru P3K. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah update bahwa untuk pemberkasan ini sepertinya akan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang sudah melakukan pemberkasan di daerah sehingga sekarang tahap usul penerbitan NIP. Ada juga daerah yang menyatakan pemberkasannya setelah selesai tahap ketiga. Dan ini juga ada informasi terbaru yang mana Pak Rizky mengaku mendapat bocoran soal pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 ini di hari Senin semalam Bapak Ibu sekalian. Dikutip dari JEPNN, pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 hingga saat ini memang belum ada titik terangnya. Kabar yang berkembang di kalangan guru, pemberkasan menunggu hasil P3K Guru tahap 2 selesai. Bocoran yang kami dapatkan seperti itu. Pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 mulai Januari 2022, jadi kemungkinannya ini serentak dengan tahap 2. Jika informasi tersebut benar, pemerintah dinilai ingkar janji. Sebab Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Nadiem menyatakan pemberkasan NIP P3K Guru dilakukan bertahap. Artinya, guru honorer yang lulus P3K tahap 1 langsung diproses pemberkasan NIP-nya, tidak menunggu tahap 2 hingga tahap 3 selesai. Ini sudah akhir Desember, belum ada pergerakan. Sepertinya pemberkasan dimulai 2022. Lagi-lagi kami diberikan janji palsu, ucapnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, secara umum kemungkinan besarnya memang kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan Pemda, ya pemberkasan itu akan dimulai di 2022 di bulan Januari, sehingga dengan begitu maka kemungkinan besarnya penerbitan NIP dan SK ya sepertinya akan lewat dari bulan Januari, tergantung daerah masing-masing. Bisa saja kalau sesuai dengan apa yang disampaikan dari daerah menunggu tahap 3, maka penerbitan SK itu bisa saja di April atau Mei, sehingga Bapak Ibu aktif mengajarnya itu kemungkinannya di tahun ajaran baru. Namun demikian, sama-sama kita doakan agar semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Barangkali ini informasi terbaru yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.